Nah, yang ketiga ini sangat sempurna. Oh gitu. Sangat sempurna. Masalah seksnya, masalah bercintanya gitu kan ya. Kalau yang lebih sering minta siapa nih? Akhirnya Bang Eli nih di rumah nih. Durasi. Sebulan gak ketemu suami aku, dia pulang. Pusingnya Aku ya. pusing 1 bulan, itu sama orang yang aku cintain itu. Dia pulang jam 5:30 pagi, dia Serangan tiduran, fajar. langsung aku naik di atasnya. Nah, kalau perempuan kalau nggak dikasih uring-uringan ya gitu. Pusing Laki gitu. juga, Laki juga laki sama. juga. Malah tahanan perempuan dibanding laki. Enggak sih kalau bercinta ini, aku kan tipikal orang yang durasinya itu yang ngomongin durasi nggak lebih dari 15 menit gitu. Terus bisa berkali-kali gitu. Apa kebilang ejakulasi dini? Halo Mama and Dad, ketemu lagi dengan saya Zoya Amirin, seksolog klinis di Bobok Bareng Orami. Kali ini teman Bobok Barengku, aduh gimana ya, seru nih gitu ya. Belum apa-apa juga udah rame duluan. Pasangan yang fenomenal. Fenomenal gitu ya, Yang tapi beda usia sebenarnya terus. mau beda usia, mau apa, pembelajarannya nih yang paling penting. Kan gak setiap hari ya dapat tamu-tamu yang beda usia. Nah, pernikahan kan mau beda usia sama usia pasti ada dramanya gitu ya. Nah, kita belajar dari pasangan yang satu ini, dari Po Eli dan Aher. Hai, apa kabar? Baik Kak, baik Mbak Aduh. Zoya. Makasih loh mau berbagi cerita gitu ya, karena di Bobo Bareng ini benar-benar khusus untuk pasutri gitu ya, supaya ya bisa berbagi deh. Kok bisa bertahan sih, maksudnya gini ya, kita patah hati aja sekali aja kayaknya udah capek ya? sek gitu ya, makan es krim 2 liter 4 kali itu bercerai ya. Iya, bercerai. Tapi aku pernah merasakan rumah tangga lama dengan suami pertama 12 tahun. Pernah. 12 Merasakan tahun. 12 tahun. Setelah merasakan 12 tahun, cerai. Jadi janda 5 tahun pernah juga. Hidup sendiri 5 tahun pernah. Setelah janda 2007, aku mencoba lagi 2012 menikah. 5 tahun aku sendiri mencoba. Itu trauma aku 5 tahun karena ngapain sih, mendingan cari uang gedein anak gitu. Karena anakku masih kecil-kecil lah gitu kan. Iya. Udahlah, mendingan ngapain sih. Dan aku ini makanya aku kuat menjadi janda 5 tahun karena aku bilang aku tidak pernah meminta suami untuk hiper. Maksudnya aku hiper ya, aku bercinta tuh gak hiper banget gitu. Karena Nanti kita lihat situ ya momennya. gak hiper, tapi makanya aku kuat jadi janda. Dan kuat jadi janda selama 5 tahun. Aku tuh bukan janda yang genit yang cari laki-laki. Kata orang gini, udah lo gak usah nikah lagi katanya. Mendingan lo beli katanya gitu, untuk bercinta lo beli, lo punya duit. Wow. Terus Kasar amat ya orang ngomong begitu ya? Banyak banget, maaf temanku banyak artis. Begitu nganjurinnya semuanya. Ngapain selalu punya laki, ini kalau pengen begitu beli. Dan aku bukan tipe yang seperti itu gitu. Orang lihat aku mungkin jelek ya, janda pernah nikah mulu. Itu kan ngeliat orang dari aku, tapi pribadi aku sendiri, aku tidak seperti itu. Kuat aku beli cowok sebenarnya, kalau pengen begitu kuat. Cuma kan kembali lagi pada iman. Iya nggak? Gitu. Ya, tapi juga sebenarnya nggak fair ya gitu ya. Seringkali itu masyarakat tuh mengobjektifikasikan perempuan gitu ya. Seolah-olah kalau perempuan janda udah pasti nakal gitu ya. Itu. Kayak tadi Mbak Eli sendiri aja bilang, ya nggak hiper. Iya, memang kalau memang menyukai seks, memang kenapa perempuan juga makhluk seksual kok gitu ya. Emang nggak boleh suka seks gitu. Orang enak kok gitu kan ya. So what gitu ya. Nah, terus yang kedua itu berapa lama Po? Durasinya? Ya pernikahannya. Oh pernikahan? Durasi ntar dulu, kok sabar. Dia udah gak sabar ngomongin Pernikahan 12 tahun. 12 tahun. Yang kedua 5 tahun. 5 tahun. Dan itu anak muda semua kan, setelah itu aku anak muda semua. Oh, kalau yang pertama lebih tua? Enggak, semua sama, Seumuran? lebih tua aku. Oh, lebih tua, Yang satu, dari awal? Bapaknya Ulfi itu bapaknya anak-anak cuma beda 3 tahun. Tuan aku 3 tahun. Kalau yang kedua aku beda 20 tahun. Sih Mbak, 20, ya 20. Bagus tuh, suami aku masih muda banget kayak gitu. Bagus, maksudnya bagus gimana nih? Namanya bagus. Oh, namanya bagus, oke. Bagus, 20 tahun. 20 tahun, waduh, itu bukannya udah banyak sekali perbedaannya ya, Po ya? Obrolannya tuh kayak apa isinya waktu itu? Tapi dia ngerti dewasa, masalah seks itu dewasa. Dia, tapi ada ya kekurangannya juga gitu. Ada kekurangan dari dia yang aku tidak memuaskan. Ada. Gitu.
pembelajarannya gitu ya. Kalau tidak. yang ketiga berapa lama? Yang ketiga, yang ketiga ini sangat sempurna. Oh gitu. Sangat sempurna. Masalah seksnya, masalah bercintanya gitu kan ya. Jadi ngomong seks malu. Bercintanya sangat Bersitanya oke, ininya oke gitu. Terus sangat sempurna sampai aku istilahnya cinta mati sama dia gitu kan. Karena dari sisi bercintanya itu yang aku cari kok beda sama yang lain. Penyayang gitu kan ya. Udah gitu cara untuk bermainnya tuh juga enak. Perhatian. Perhatian dan tidak melihat physically. Gitu. nggak cemburu beneran kan? Maksudnya denger kayak gitu kan ya. Masa lalu ya. Dia juga punya masa lalu. Mungkin kalau misalkan lebih cemburu, aku lebih cemburu. Aku orangnya cemburuan loh sebenarnya aslinya. Oh gitu. Cemburuan banget gitu kan. Tapi kalau udah cemburu ya udah nggak lama-lama gitu. Cemburunya apa aja sih yang dicemburuin dari Bang Aher? Temennya kah, ceweknya? Suka cemburu nggak jelas aja gitu. Gimana sih cemburunya? Kalau nggak ada kabar. Oh gitu. Negatif thinking terus itu. Kamu mau siapa sama cewek gitu. Kalau nggak jelas. Kan wajar lah itu namanya sayang. Tapi kan cemburu yang berlebihan juga nggak baik kan ya? Iya benar. Jadi ini bagus nih kita jadi ngebahas cemburu ya gitu. Jadi sebenarnya gini Mama Endet, cemburu itu bukan tanda cinta gitu ya. Cemburu itu sebenarnya adalah tanda insecure. Tapi gitu ya, saya bukan mau langsung menuduh, wah Mpo Eli berarti insecure, bukan gitu. Artinya gini, sebenarnya apa sih yang menjadi pemicu kecemburuan? Misalnya gitu. Kalau Mpo Eli kan pernah ada perceraian gitu ya. Terus pernah ada KDRT ya. Terus juga dulu punya pasangan yang posesif dan diselingkuhin. Nah kadang-kadang itu tuh kebawa sampai di hubungan yang sekarang. Emang nggak fair sih buat Mas Aher gitu ya. Tapi sebenarnya daripada nuduh-nuduh, kamu lagi sama siapa Aher? Kamu pasti lagi sama ini sama cewek sama segala macam. Bilang aja bahwa kok kalau kamu nggak ngasih kabar, aku tuh jadi cemburu ya. Itu kan lebih enak ya gitu. Daripada diomelin ya. Gitu. Main blok langsung. Kan jauh, aku di Bogor di Bandung gitu. Itu jauh LDR gitu. Jadi kalau misalnya kita timbul kecurigaan, itu adalah penting untuk membahas ini di dalam relationship, karena seringkali ya orang itu berantem untuk hal-hal yang sebenarnya nggak terjadi, tapi cuma terjadi di pikiran kita doang. Kayak kecemburuan itu gitu. Kamu pasti lagi sama cewek ya? Mungkin kalau lagi sama cewek beneran juga nggak akan ngaku. Kalau nggak sama cewek marah dong. Iya kan, kalau aku kok dituduh-tuduh sih gitu ya, lagi nggak ngapa-ngapain gitu, lagi kerja dan segala macam, kan sayang gitu ya, gitu relationshipnya. Jadi cemburu bukan tanda cinta ya Mam Endet, harus dikomunikasiin gitu ya. Dan yang penting juga Mas Ahernya juga tidak memberikan alasan untuk dicemburuin, misalnya gitu. Diem-diem ngubungin mantan gitu, atau ngegodain cewek di depan Po Eli, itu kan juga bisa jadi pemicu. Kalau pemicunya cuma dari masa lalunya Po Eli ya didiskusiin aja gitu kan ya. Terus kalau Aher sendiri sering cemburu nggak sama Po Eli? Kalau saya jarang sih, positive thinking aja sama dia. Nggak pernah yang cemburu. Ya kan secara dari pencitraan di media, ya ampun kalau baca Po Eli kan waktu dibilangin orang nih bintang tamu siapa Po Eli gitu tuh, aku mesti baca dulu dong gitu kan ya biar kenal, kalau nggak malu-maluin masa nggak kenal bintang tamunya. Pas lihat, waduh beritanya, waduh gitu kan ya semua gitu. Berondong gitu ya. Itu mengintimidasi atau justru malah bikin bangga Aher? Kalau buat Mas Aher sendiri, kalau buat kamu tuh punya pemberitaan gini istri gitu. Yang suka banget menikah bisa gitu ya, sebelumnya bangga, sejarahnya. Kadang ini bener nggak ya, takutnya saya jadi korban berikutnya juga kadang. Korban. Ada punya pikiran ke situ juga sih. Enggak lah. Gitu. Soalnya kan beritanya kan aku aja awal ketemu dia kan nggak tahu bahwa dia tuh seorang public figure gitu. Oh gitu. Awalnya itu. Terus gimana sih ketemuannya? Di Instagram dia nge-follow aku, terus nge-DM, "Hai," katanya gitu. Kamu ngapain nge-follow Mbak? Ada apa Tompo? Ganteng, tinggi, selera aku banget gitu. Aku cari info di YouTube kayak gitu. Pas keluar Elis Sukiki berondong. Oh. Mainnya berondong. Pantesan dia ngubur-ngubur gue gitu. Terus udah gitu, jadi Po Eli duluan yang negor gitu? Iya, aku duluan, karena aku gini, jujur kalau aku emang suka sama orang itu, aku yang follow duluan, aku yang pasti ngomong, "Hai,
Karena aku bukan orang yang munafik gitu. Aku jauh dari munafik. Suka-suka, enggak gitu. Kalau buat Aher kayak gitu tuh perilakunya agresif atau berani? Berani ya. Beda-beda Aku tipis nggak soalnya agresif sama berani ya. Sama beda tipis ya. Iya. Aku agresif gak orangnya? Hah? Agresif gak? Agresif sih. Agresif bener. banget nih. Agresif dalam hal apa? Agresif banget tuh. Agresif protektif. Oh, oke. Protektif. Terus kalau abis kontek-kontekan kayak begitu terus gimana kalian kenalannya? Ngobrol aja gitu? Di jalan. Jalan. Kita Oh, jalan. awalnya ngajak makan dulu. Terus aku Ditolak. tolak. Terus ngajak makan? Tolak. Oke. Enggak sayang, aku udah lagi ngantuk. Oke. Dan aku enggak orang baru kenal ya enggak. Gitu. Kamu mau tanya nggak masalah masalah bercinta? Masalah bercinta. Nah, tadi aku jawab bilang kenapa aku tidak pernah tadi kamu dulu. Iya. Kenapa aku selalu menunggu laki-laki itu minta duluan ke aku gitu. Kenapa ya? Tapi kalau tidur sih misalkan peluk-pelukan sama suami ya biasa itu. Iya. Tapi di saat ingin bercinta gitu, aku nunggu dia yang minta duluan gitu. Iya, karena bagaimanapun juga kita tuh sebenarnya ingin supaya kita diinginkan kan. Oh iya. Gitu ya. Kan seneng rasanya gitu. Aduh, aku kepengen deh sama kamu gitu ya. Meskipun ya udah menikah gitu ya. Jadi ini bagus juga nih pertanyaannya Po Eli nih buat pembelajaran Mom and Dad. Jadi baik laki-laki ataupun perempuan, cobalah untuk bergantian menginisiatif bercinta gitu ya. Jadi jangan lakinya terus atau perempuannya terus. Dua-duanya harus sering meminta. Supaya apa? Karena kalau diminta kan asik ya gitu. Kayaknya wah aku merasa diinginkan nih sama pasanganku gitu. Itu kan dibutuhin. Kalau yang lebih sering minta siapa nih? Ada Po Eli nih di rumah nih. Durasi. Siapa yang paling lebih sering minta nih? Po Eli ya lebih sering minta ya. Enggak kan aku bilang aku menunggu. Menunggu. Aku pernah loh sama kan sekarang gini, zaman sekarang orang berpacaran maaf ya, ini zaman sekarang ini berpacaran pun ada yang suka bercinta kan. Iya. Ya, aku pernah berpacaran sama orang sampai 6 bulan. Jujur aku pernah tidur satu kasur setiap keluar kota sama dia. Tapi ya diem aja. Nggak pernah ngapa-ngapain karena aku tidak pernah meminta. Oh gitu. Kalau rasa itu. sekarang udah ada suami, terus dia gitu suaminya nggak minta-minta misalnya. Gimana tuh, Po? Dipaksa. Dipaksa? Dibuka? Cepetan sekarang, kasih. Aku pernah sama suami aku dulu sekali. Oh gitu? Aku pernah. Sebulan nggak ketemu suami aku, dia pulang. Pusingnya Aku ya. pusing satu bulan itu sama orang yang aku cintain itu. Dia pulang jam 5:30 pagi. Dia Serangan tiduran, fajar. langsung aku naik di atasnya. Ini kalau perempuan kalau nggak dikasih uring-uringan ya gitu. Pusing Laki gitu. juga. Laki juga Laki sama. juga, malah tahanan perempuan dibanding laki. Aku pernah 5 tahun kan kuat aku bilangnya tidak bercinta. Nah kalau lagi seminggu nggak begitu aja puyeng, ya nggak? Bener kan Kak? Tahan apa Nah. namanya? Lebih sering minta siapa sih sebenarnya? Aher atau Po Eli? Dua-duanya sih. Dua-duanya. Mintanya durasi. Cari aman. Cari aman. Daripada rusuh semua ini cari aman. Dia mau nanya tapi dia mau ada pertanyaan nih. Tanya Iya, dulu. ini lebih boleh, intip boleh, sih boleh. pertanyaannya. Nggak apa-apa ditanya. Nggak apa? Ah. Nggak apa cuy, kan laki-laki Nggak nggak apa-apa. apa. Nggak apa. Kan Nggak sih laki-laki kalau semua. bercinta ini, aku kan tipikal orang yang durasinya itu yang ngomongin durasi nggak lebih dari 15 menit gitu ya. Terus bisa berkali-kali gitu. Apa kebilang ejakulasi dini apa gimana? Oh enggak. Keluarnya cepet. Keluarnya cepat tapi ini bisa bagus sih. berkali-kali lagi gitu. Orang Tidak- itu suka nyangka kayak gitu, benar-benar banget. Makasih deh pertanyaannya, pasti pertanyaan 5 juta umat nih gitu ya. Jadi gini, yang namanya ejakulasi dini atau ejakulasi prematur gitu, itu jika setelah penetrasi ya, setelah masuk gitu kelaminnya set gitu, itu di bawah 3 menit. Jadi 1 sampai 3 menit terus gitu dia udah lemes, udah keluar, itu baru ejakulasi prematur. 1, 2, 3 hore. 1, 2, 3 hore. Beneran, 1, 2, 3 hore, literally. Kalau 15 menit itu sebenarnya ya hampir semua pasangan suami istri ya, mau dari yang usianya kurang lebih 30-an, 40-an, 50-an, itu idealnya memang sekitar 15 sampai 20 menit. Cuma tadi kalau misalnya mau dengar dari ceritanya Aher itu justru lebih seru. Kenapa? Karena dia sekali keluar terus dia gitu dia bisa istirahat terus dia gitu nanti ejakulasi lagi kan. Jeda Gitu. Ada 5 jedanya menit kan. bisa. Betul gitu. Jadi itu nggak apa-apa Oh, sebenarnya. normal. Kan yang penting masih bisa ereksi kan, masih bisa keras gitu. Oh iya itu kan Dan ada kan masih enak biasanya juga. kalau udah Kebilang hyper nggak sih kalau? Enggak. Nggak ya? Nah ini juga nih. Kadang-kadang ya orang itu sering memberikan label hyper kepada pasangannya karena apa?
sebenarnya gini, hiperseks itu bukanlah sebuah penyimpangan. Jadi lebih sering karena pasangannya lebih sering minta gitu atau sering kepengen gitu ya. Lalu nggak bisa menuhinnya, akhirnya jadi bilang jangan-jangan aku hyper ya gitu. Sebenarnya sih enggak. Selama dua-duanya oke. Kalau hyper tuh yang meminta terus atau misalkan berkali-kali gitu kan ya, pengennya bercinta mulu gitu enggak kan? Yang sebenarnya terganggu itu yang namanya adiksi seks gitu ya, seks addict gitu. Itu adalah mereka-mereka yang melakukan hubungan seks. Jadi gini, nggak bisa kerja kalau nggak hubungan seks dulu. Ada. Nggak bisa beraktivitas kalau nggak hubungan seks. Jadi yang berhubungan seks harus setiap waktu. Jadi cari inspirasi, berhubungan seks ini berhubungan seks. Nah, sementara tujuan dari seks kan ada 3 ya. Untuk bisa bercinta itu perlu apa? Satu, untuk bisa punya anak, tapi kan ya bisa bikin anak belum tentu bisa bikin enak ya gitu. Satu. Itu kedua adalah untuk rekreasi, untuk saling menikmati gitu. Dan ketiga untuk membina relasi supaya bisa bersenang-senang. Jadi ya kalau misalnya mintanya banyak tapi juga dua-duanya suka, kenapa enggak? Gitu. Kalau satu lagi, kalau untuk seorang wanita itu menopause-nya di umur berapa sih? Oke. Dulu Poeli ibunya menopause umur berapa? Umur 50 lebih. Biasanya ngikutin ibunya. 50? Kurang lebih. 50 lebih. Gitu. Enggak lah, aku masih belum gini, menopause itu katanya udah gak punya gairah ya? Enggak, salah. Jadi menopause itu apa? Jadi menopause itu adalah berhentinya berproduksinya hormon estrogen, di mana hormon estrogen itu membuat perempuan bisa hamil, ya. Memang ya ketika hormon estrogen itu berhenti, cenderung vagina itu cenderung lebih seret. Jadi artinya cairannya itu lebih lama keluar. Tapi bukan berarti nggak bisa hubungan seks lagi, gitu. Mitosnya orang sering takut gitu kalau misalnya menghadapi menopause, wah nanti nggak bisa seks lagi, siapa bilang gitu, itu masih bisa. Masih ada alternatif lain ya. Masih bisa lebih nyaman sebenarnya. Jangan alternatif lah, alternatif apa coba? Ya kalau nggak maksudnya kalau nggak keluar bisa, cuma keluar liquidnya itu lubrikasinya tuh lebih lama dibandingkan sebelumnya. Jadi misalnya ketika kalau misalnya sekarang gitu ya, sebelum sebelum menopause misalnya kepengen terus langsung basah gitu kan ya, terus bisa berhubungan seks. Kalau nanti ketika sudah menopause agak lebih lama dari biasa. Jadi misalnya udah kepengen mesti lama dulu. Aku Kan ada gel sekarang jangan orang gel. susah ya. Itu maksud Tinggal dipakai aja. alternatif. Oh itu alternatifnya. Bukan alternatifnya orang lain kan. Pernah gini, aku tuh pernah misalkan lagi diurut, itu tiba-tiba ada rangsangan, itu kan masih berangsang. Kadang-kadang kita kan pernah diurut sampai sini, itu kadang-kadang masih punya berangsang, kok rasanya kayak pengen seperti begitu gitu. Ada. Nah, nanti kalau misalnya sudah menopause diurut begitu juga pasti tetap terangsang. Oh, terangsang? Iya, kayak misalnya gini, pernah nggak pas lagi mau mengalami menstruasi itu ngerasa bergairah? Iya. Horny gitu. Padahal pada saat lagi menstruasi, itu kan hormon estrogen juga tidak berproduksi. Jadi pada waktu nanti menopause itu kan juga sama nggak berproduksi. Bisa mesti nafsu kan? Aku masih lah. Nah, aman. Jangan takut. Jadi buat mom and dad ya, seringkali tuh perempuan suka gitu, aduh aku udah mau menopause nih, kamu boleh deh nikah sama yang lainnya, jangan dikasih sama orang suaminya ya. Tolong. Karena pada saat menopause itu adalah mitos gitu kalau itu tidak bisa berhubungan seks. Makanya aku bilang, nenek kemarin umur 76 tahun masih punya anak, itu banyak kan tuh yang nikah sama anak muda, aku baca di berita, hamil neneknya. Iya, hamil. Kan kita nggak pernah tahu ya gitu. Itu kan takdir Allah berarti ya. Bener-bener. Hamil neneknya. Iya. Berarti aku masih bisa dong umur segini, masih punya anak di umur 40 tahun lebih gitu kan ya. Iya, cuma ya gini, kalau misalnya namanya geriatric pregnancy ya, jadi kehamilan di usia 40 tahunan ke atas memang lebih beresiko, hati-hati aja gitu ya. Beresiko buat anaknya, ya buat ibunya juga gitu kan ya. Karena kemampuan rahim itu untuk menempel telur nempel di rahim itu lebih rentan lah gitu. Kan capek juga ya umur 50 terus keguguran atau apa-apa gitu. Tapi kalau masih bisa ya bisa. Bisa aku banyak gaya kalau begitu berdiri di atas. Oh gitu. Ya jangan munafik kalau soal begitu. Laki-laki juga gak bakal mau kok, kan aku bilang. Iya. Laki-laki juga gak bakal mau kok ceweknya kayak kemarin sering ngikutin kayak video yang lagi heboh yang viral itu. Ya, bajunya nggak usah dibuka sampai dia beli baju yang sama. Aduh, Pak Eris serius.